Kalau coba-coba mengganggu itu, akan saya hajar nanti. Jangan coba-coba pokoknya, jangan coba-coba. Kalau perlu FPI bubarkan aja itu. Bubarkan saja itu. Ya. Sibuk nyerang Dudung, Kadrun mulai lupa Jokowi, ditulis oleh Alifur Rahman. Sejak kemunculan Dudung yang sekarang menjadi KSAD TNI, titik serangan Kadrun sudah tidak lagi berfokus pada Jokowi. Dudung jadi lebih dibenci oleh mereka dibanding Jokowi, karena aksi menurunkan baliho benar-benar masalah personal. Inilah yang mengakibatkan emosi anggota FPI dan umat pemuja baliho itu berfokus pada Dudung. Saya gak ngerti apakah ini memang direncanakan untuk membentengi Jokowi atau terjadi secara alami dan tiba-tiba saja. Namun pada intinya situasi seperti ini jadi lebih baik. Energi kebencian para kadrun yang mengarah pada Dudung itu bisa menghasilkan dua manfaat sekaligus. Pertama, kalau ada kasus ujaran kebencian dan fitnah, proses hukum akan jauh lebih mudah diproses. Dan Dudung nampaknya juga merupakan jenderal yang selalu siap melawan kelompok radikal intoleran tersebut. Berbeda halnya bila itu terjadi pada Presiden Jokowi, akan menyita waktu, dan seperti yang kita lihat, Jokowi adalah sosok yang tidak punya waktu untuk meladeni kelompok pemuja baliho itu. Makanya kasus penghinaan presiden banyak yang tidak bisa diproses, apalagi kalau menyangkut nama-nama besar dan ceriwis seperti Bahar dan Rizik. Tinggal pertanyaannya, apakah Bahar dan kawan-kawan bisa seberani sebelumnya? Jika iya, jika hinaan yang mereka sampaikan pada Jokowi juga disampaikan pada Dudung, ya selesailah mereka, pasti akan diubar dan diproses. Kedua, kehadiran Dudung sebagai KSAD TNI sekarang akan jadi filter alami bagi para prajurit, karena kita melihat bahwa virus kadrun itu juga ada dalam tubuh TNI, minimal di kalangan keluarganya. Belakangan, ada banyak prajurit yang dipecat atau dihukum gara-gara istrinya terlihat seperti kadrun, yang tidak mampu menghargai Wiranto sebagai senior dan komentar lainnya. Maka sekarang ketika Dudung jadi titik serang, para kadrun yang ada di TNI itu kalau masih ada akan dihadapkan pada dua pilihan. Apakah mereka masih akan pro terhadap orang seperti Bahar, atau mereka akan beralih membela Dudung sebagai pimpinannya? Ini menarik. Dalam logika praktis, saya bisa menyimpulkan bahwa para prajurit akan lebih pro terhadap Dudung, mengingat mereka berada dalam satu rumah, sehingga proses filter alamiah ini akan membuat TNI khususnya AD lebih solid dan mengikis habis ideologi kadrun. Jadi semakin Dudung diserang, dua manfaat di atas akan semakin terasa. Akan ada banyak orang yang diproses hukum dan diajari berdemokrasi. Juga akan semakin memberi jarak antara TNI dengan ormas-ormas radikal dan sejenisnya. Pada akhirnya mereka hanya akan punya dua opsi, dipenjara atau mengoreksi diri. Bagi saya proses ini penting di era demokrasi, karena jangan sampai orang-orang merasa bebas menghina meski tanpa alasan yang jelas. Seperti Bahar, lihatlah apakah ada alasan dari kemarahan dan caci makinya? Nggak ada. Apakah ada kritik yang disampaikan? Nggak ada juga. Lalu Bahar ini apa? Dia hanyalah orang yang menyatukan banyak rasa perih karena gagal menang di Pilpres, rasa kecewa karena Prabowo malah mau menjadi pembantu Jokowi. Yang banyak pasti rasa semacam itu, selain tentu saja karena alasan ideologis menolak Pancasila, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu yang juga pasti ada, hanya mungkin jumlahnya tidak signifikan. Kalau sampai di sini ada yang bertanya kenapa orang yang kalah Pilpres malah sakit hati, sementara Prabowo sendiri sudah menerima, Sandiaga juga sudah jadi menteri. Ya, karena yang menyakitkan itu bukan kegagalan, tapi harapan. Mereka-mereka yang berada di bawah itu tidak punya apa-apa dan gak akan dapat apa-apa. Tapi mereka punya harapan seperti misalnya janji SIM seumur hidup atau pajak nol untuk motor, dan harapan-harapan lainnya yang dulu sudah dijanjikan dalam kampanye jilid 1 dan 2. Karena harapan itu gak terrealisasi, jelas itu menyakitkan. Jangankan realisasi, lawang menang aja enggak. Selebihnya dalam bahasa yang lebih jujur dan sederhana, ya karena kalah aja. Kalah itu tidak pernah menyenangkan. Sama halnya seperti supporter bola yang tengkar dan ribut selalu para supporternya, padahal para pemain dan wasitnya relatif lebih bisa menerima. Begitu juga dengan Pilpres kemarin-kemarin, begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan channel Siwar TV. Di antaranya adalah saksi Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, dan juga Prasetyo Edi Marsudi, Ketua DPRD DKI Jakarta. Para saksi dipanggil untuk hadir pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021, dan tempat pemeriksaan di Gedung Merah Putih, Jakarta. KPK berani tangkap Anies? Hebat. Firly jangan modal omong doang. Ditulis oleh Manuel.
Anies ini hebat sekali, setiap anggaran yang tidak sesuai dan mengundang tanda tanya dibiarkan dan tidak diusut sama sekali oleh KPK. Sekarang ini kita tahu bahwa si Novel Baswedan sudah dibuang dari KPK kembali ke polisi. Sebagai ASN dan gak tahu kerjanya ngeliatin apaan. Beberapa hal yang sudah dilanggar oleh Anies ini sangat banyak. Selain melanggar akal sehat, dia juga melanggar hal-hal yang bersifat operasional. Kita tahu bahwa Wan Lubang ini menjadi sosok yang berani-beraninya dengan bebas dan dilihat halayak umum mempermainkan anggaran. Firly mana nih? Firly ternyata setelah dikorek-korek dan digali-gali masa lalunya, dia adalah orang yang pernah satu mobil dengan terduga teroris Munarman. Satu mobil komando dan dianggap menjadi junjungan dan orang yang dielu-elukan oleh alumni 212, yang secara langsung adalah pendukung Anies dan radikal. Saya kira Novel Baswedan dan 50-an orang di KPK yang gagal tes wawasan kebangsaan saja yang mendukung Anies. Tapi sekarang setelah melihat isi KPK yang tersisa, ternyata sama saja. Selama tidak berani tangkap Anies, KPK ini pengecut dan patut dibubarkan. Sayang banget, KPK didirikan di era Presiden Megawati Soekarno Putri untuk tujuan mulia, dengan orang-orang dan pimpinan yang mumpuni macam Antasari Azhar. Tapi setelah diisi oleh orang-orang yang sayang banget sama partai Mercy berkarat, Bemo berkarat, ternyata KPK melempem lagi. Kasus-kasus besar didiamkan, bahkan Hambalang pun yang jelas-jelas mangkrak karena dugaan korupsi, ia berakhir dengan sangat amat tidak memuaskan. Bahkan bukan hanya tidak memuaskan, lebih jauh lagi, memuakan. Saya melihat busuk banget penanganan korupsi di Indonesia. Sejak diisi kaum-kaum yang sekarang ini kelihatan banget mendukung Anies seperti Bambang Wijoyanto yang jadi ketua KPK-KPKan di DKI. Lalu ada Novel Baswedan, sepupu langsung yang pernah jadi tersangka penganiayaan tersangka pencurian burung walet, dan Febri Diansyah. Antasari Azhar dikriminalisasi di era SBY soal pembunuhan yang ia tidak pernah kerjakan sama sekali. Ia dibunuh karakternya di era SBY yang setuju dengan 20% presidential threshold agar di periode kedua dia bisa terpilih. Dan sekarang mau 0% agar si AHY bisa jadi calon gak jelas. Sekarang ini kita melihat KPK ini aneh. Awalnya saya kira KPK setelah Novel dibuang dan Febri membuang diri menjadi lebih baik, tapi ternyata kasus Anies tetap saja santai. Mereka tetap tidak lihat Anies, malah sibuk urusin satu truk jeruk di Karo. Somplak memang. Anies ini sudah sangat kelihatan jelas melanggar aturan. Kalau kita ibaratkan, dia sudah terabas lampu merah yang harus ditilang tanpa perlu delik aduan. Tapi kenapa Firly masih bungkam? Entah dia dibungkam oleh Chaplin atau dia membungkam diri karena titik-titik. Dalam hal ini, kita melihat aparat penegak hukum di negara ini pun diam-diam baik. Apakah bagian kejaksaan di Indonesia?